Halo, di video kali ini saya akan berbagi 10 tips mengatasi konflik interpersonal yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Konflik interpersonal adalah ketidaksesuaian antara dua orang atau lebih yang melibatkan perbedaan pendapat, kepentingan, nilai-nilai, atau tujuan. Konflik interpersonal bisa menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan mental dan fisik seseorang jika tidak diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara mengatasi konflik interpersonal dengan tepat. Berikut adalah 10 tips yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, fokus menyelesaikan masalah. Langkah pertama dalam resolusi konflik adalah fokus untuk menyelesaikan masalah agar bisa diselesaikan secara damai. Jangan terpaku pada kemenangan dalam beradu argumen atau siapa yang paling benar. Hal tersebut hanya membuat konflik semakin sulit dihentikan. Yang kedua, mengendalikan emosi. Cobalah kendalikan emosi untuk mengatasi konflik. Walaupun tidak mudah, bersikap tenang sangat penting untuk dilakukan supaya solusi dari persoalan bisa ditemukan tanpa dipengaruhi emosi. Nah, mengambil napas dalam-dalam, berjalan-jalan sejenak, dan meregangkan otot dapat membantu Anda merasa tenang sehingga mampu berpikir jernih. Yang ketiga, melakukan diskusi. Melakukan diskusi adalah bentuk penyelesaian konflik yang penting untuk dilakukan. Dengan menggunakan kepala dingin, Anda bisa mulai berdiskusi bersama pihak lain untuk menemukan solusi. Pilihlah tempat yang netral dan waktu yang tepat agar kedua pihak bisa merundingkan persoalan yang terjadi dengan baik. Dalam diskusi ini, kedua belah pihak dapat memaparkan sudut pandang dan keinginan masing-masing. Namun, pastikan komunikasi harus jelas dan tepat. Cara ini bukan hanya membantu mengatasi konflik, melainkan juga mencegah situasi serupa terjadi di masa depan. Yang keempat, hindari membahas masalah lain. Ketika berdiskusi, hindari membahas masalah lain yang tidak terkait dengan persoalan yang ada. Hal ini bisa membuat pihak yang berkonflik dengan Anda merasa diserang dan solusi konflik semakin sulit dicapai. Oleh sebab itu, penting untuk memperjelas masalah yang perlu dibahas dan hanya boleh membahas masalah itu saja. Jika ada masalah lain yang perlu diatasi, cobalah luangkan waktu di kemudian hari untuk membahasnya. Kelima, memberi kesempatan pada pihak lain untuk berpendapat. Berilah kesempatan bagi pihak lain untuk berpendapat sebagai upaya mengatasi konflik. Jangan sampai Anda mendominasi diskusi ini. Dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh pihak lain dengan baik dan tanpa menghakimi. Cobalah untuk memahami sudut pandang mereka dan menghargai perbedaan pendapat-pendapat. Yang keenam, mendengarkan dengan baik. Mendengarkan dengan baik adalah kunci dalam resolusi konflik. Jangan hanya mendengar, tetapi juga memperhatikan bahasa tubuh, nada, suara, dan ekspresi wajah pihak lain. Tunjukkan bahwa Anda tertarik dan peduli dengan apa yang mereka katakan. Anda bisa menggunakan teknik refleksi atau menyatakan kembali apa yang Anda dengar untuk memastikan bahwa Anda memahami pesan mereka yang dengan benar. Yang ketujuh, meminta jeda jika emosi mulai meningkat. Jika Anda merasa emosi Anda meningkat saat berdiskusi, mintalah jeda sejenak untuk menenangkan diri. Jangan memaksakan diri untuk melanjutkan diskusi jika Anda merasa tidak nyaman atau marah. Hal ini bisa membuat Anda mengatakan atau melakukan hal-hal yang tidak Anda inginkan dan memperburuk konflik. Anda bisa mengambil waktu untuk beristirahat, minum air, atau melakukan hal-hal yang membuat Anda rileks. Yang kedelapan, mencoba saling memaafkan. Memaafkan adalah salah satu cara untuk mengatasi konflik yang paling sulit, tetapi juga paling efektif. Dengan memaafkan, Anda bisa melepaskan rasa sakit, dendam, atau kesal yang Anda rasakan akibat konflik. Memaafkan juga bisa membantu Anda memulihkan hubungan dengan pihak lain dan meningkatkan kesejahteraan Anda.
Namun, memaafkan bukan berarti Anda melupakan atau menyetujui apa yang telah dilakukan oleh pihak lain. Memaafkan adalah cara untuk menerima kenyataan dan berdamai dengan diri sendiri. Yang kesembilan, menentukan kesepakatan bersama. Setelah berdiskusi dan mendengarkan pihak lain, langkah selanjutnya adalah menentukan kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kesepakatan ini harus adil, realistis, dan spesifik. Jika perlu, tuliskan kesepakatan tersebut dan tanda tangani bersama sebagai bukti komitmen. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak lain atas kerjasamanya dalam menyelesaikan konflik. Yang terakhir, ke-10, mengevaluasi hasil. Cara mengatasi konflik yang terakhir adalah mengevaluasi hasil dari resolusi konflik. Anda bisa mengecek apakah kesepakatan yang telah dibuat berjalan dengan baik atau tidak. Jika ada masalah atau kendala, segera komunikasikan dengan pihak lain dan cari solusi bersama. Jika tidak ada masalah, berikan apresiasi kepada pihak lain atas usahanya dalam menjaga kesepakatan tersebut. Demikian 10 tips untuk mengatasi konflik interpersonal. Semoga Anda bisa menerapkannya.